Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawi Habibi dengan NIM 2411131028. Saya dengan jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik di kampus Politeknik Negeri Padang. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan satu kesalahan kecil dalam perancangan ruang bisa menyebabkan kebakaran besar? Atau bahkan ledakan merusak fasilitas, membahayakan jiwa, dan menghentikan seluruh operasional? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana ilmu zonasi ruang berdasarkan bahaya kebakaran dan ledakan bisa menjadi titik krusial penyelamat jiwa atau nyawa, dan betapa pentingnya kalian sebagai calon ahli teknik memahami hal itu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, itu tentang zonasi ruang berdasarkan bahaya kebakaran dan ledakan. Pertama itu pengantar. Mengapa zonasi bahaya penting? Zonasi bahaya sangat penting untuk keselamatan industri. Ini melindungi pekerja dari kecelakaan fatal. Zonasi juga meminimalkan risiko kerusakan properti akibat ledakan. Mencegah adalah kunci untuk lindungi lingkungan kerja yang aman. Pertama, mencegah kecelakaan. Zonasi mengurangi risiko insiden berbahaya. Yang kedua, melindungi pekerja. Untuk melindungi keselamatan personel adalah prioritas utama. Yang ketiga, meminimalkan kerusakan seperti properti dan aset tetap terjaga dengan aman. Yang kedua, dasar-dasar bahaya kebakaran dan ledakan. Kebakaran dan ledakan memerlukan 3 elemen utama, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber penyulut. Bahan bakar dapat berupa gas, uap, atau debu yang mudah terbakar. Memahami segitiga api ini krusial. Yang pertama itu lambang seperti gas mudah terbakar, misalnya metana atau propana. Yang kedua, uap cairan, berasal dari bensin atau pelarut. Yang ketiga, debu, mudah meledak seperti debu kayu atau biji-bijian. Selanjutnya masuk ke standar dan regulasi internasional. Beberapa standar internasional mengatur zonasi bahaya berupa ATEC itu Eropa dan IEC internasional adalah yang paling umum. NFPA Amerika Serikat juga menyediakan pedoman penting. Kepatuhan terhadap standar ini adalah mandatory, yaitu yang pertama ATEX tadi. Untuk Eropa yaitu wajib untuk peralatan yang digunakan di atmosfer berpotensi ledakan di Uni Eropa. Yang kedua, ISEX global, itu skema sertifikasi global untuk peralatan di lingkungan berbahaya. Yang ketiga, NFPA itu dari Amerika Serikat, National Fire Protection Association, memberikan kode dan standar keselamatan kebakaran. Selanjutnya masuk ke klarifikasi zona berbahaya gas dan uap. Zona berbahaya gas dan uap diklarifikasikan berdasarkan frekuensi kehadiran. Zona 0 adalah yang paling berbahaya. Memahami perbedaan antara zona yang sangat vital untuk pendapatan peralatan yang tepat. Itu pertama, zona 0. Ya, kita lihat area di mana atmosfer eksplosif berupa gas, uap, atau kabut hadir terus-menerus atau untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua itu zona 1. Di zona 1, area di mana atmosfer eksplosif kemungkinan besar akan hadir dalam operasi normal. Yang terakhir itu zona 2. Di zona 2 ini area di mana atmosfer eksplosif tidak mungkin terjadi dalam operasi normal, dan jika terjadi hanya untuk waktu yang singkat. Berikut adalah klarifikasi zona berbahaya debu. Beda dari yang
yang berbahaya beda dari yang gas dan uap tadi. Ini kita membahas debu, itu debu yang mudah terbakar juga memerlukan zonasi khusus. Itu zona 20 adalah zona yang paling berisiko. Klarifikasi ini mencegah ledakan debu, kontrol debu yang ketat sangat diperlukan. Itu yang pertama, zona 20. Di zona 20 ini area di mana debu mudah terbakar, hadir terus-menerus atau untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua itu zona 21. Area ini di mana debu mudah terbakar kemungkinan besar akan hadir dalam operasi normal. Contoh seperti serpihan-serpihan kayu atau debu-debu kayu. Yang ketiga itu zona 22, di mana area di mana debu mudah terbakar tidak mungkin terjadi dalam operasi normal dan jika terjadi hanya untuk waktu yang singkat. Baik, kita masuk ke metodologi penentuan dan batasan zona. Penentuan zona melibatkan analisis risiko yang cermat. Ini mempertimbangkan sifat material dan kondisi operasi. Batasan zona harus jelas dan didokumentasikan. Perlu keahlian khusus untuk proses ini. Analisis material menilai sifat mudah terbakar. Evaluasi proses menganalisis kondisi operasional dan potensi pelepasan. Ketiga, pemetaan zona mengidentifikasi area dengan risiko ledakan. Berikut persyaratan peralatan untuk lingkungan berbahaya. Peralatan yang digunakan di zona berbahaya hanya dirancang khusus. Ini termasuk sertifikasi explosion proof. Pemasangan dan pemilihan yang benar sangat penting. Pemilihan peralatan yang tepat adalah investasi keselamatan. Itu yang pertama, desain aman. Peralatan harus mencegah pembentukan percikan api atau panas berlebih. Yang kedua, sertifikasi memastikan peralatan memenuhi standar keselamatan yang ketat seperti standar SNI atau standar PUIL. Pemasangan yang tepat dilakukan oleh profesional sesuai dengan pedoman. Berikutnya, strategi pengendalian risiko dan keamanan operasional. Pengendalian risiko meliputi ventilasi yang baik dan pemantauan terus-menerus. Pelatihan ini karyawan juga sangat penting. Audit keselamatan rutin memastikan kepatuhan keamanan operasional adalah tanggung jawab bersama. Itu yang pertama, ventilasi efektif untuk mengurangi konsentrasi gas atau uap yang mudah terbakar. Yang kedua, sistem pemantauan detektor gas dan debu untuk peringatan dini. Yang ketiga, prosedur darurat rencana respon cepat untuk insiden. Yang keempat, pelatihan karyawan, edukasi tentang bahaya dan prosedur keselamatan. Untuk pelatihan karyawan ini sangat penting di tempat kerja, karena ini sangat berpengaruh untuk mencegah adanya risiko kebakaran dan yang lain. Baik, setelah saya menyampaikan materi tadi, saya dapat mengambil kesimpulan, implikasi praktis dan diskusi. Zona bahaya adalah fondasi keselamatan industri. Implementasinya memerlukan komitmen dan keahlian. Ini adalah investasi jangka panjang untuk lingkungan kerja yang aman dan produktif. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Baik, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kekurangan kata atau kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.